Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam untuk kelas 6 SD ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran kedua. Pada intinya kita akan membahas tentang materi hari akhir atau hari kiamat ya. Dan di sini kita tampilkan dengan judulnya ketika bumi berhenti berputar. Ya, ketika bumi berhenti berputar itu artinya waktu sudah berakhir. Waktu dari alam semesta sudah berakhir dan sudah kiamat. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir dan hikmah kita percaya kepada hari akhir. Ikuti terus ya adik-adik, kita akan lanjutkan pelajarannya. Halaman kedua ini kalian akan disuguhkan untuk melihat contoh-contoh kejadian ya. Yang paling atas itu adalah gunung api yang meletus. Yang bawahnya agak ke kanan itu bencana banjir. Yang bawahnya agak ke kiri rumah yang kebakaran ya. Terus ada gempa bumi. Nah, dari 4 contoh itu merupakan salah satu bentuk dari kiamat. Kiamat kan ada 2 macam. Nah, itu dibagi menjadi 2, kiamat besar sama kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil itu ya ini, gunung api meletus, banjir, rumah terbakar, gempa bumi, itu contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Orang yang meninggal dunia itu juga salah satu contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada ilustrasi. Ilustrasinya kalian diminta untuk membaca artikel atau narasi tentang ketika gunung memuntahkan awan panas, yaitu bencana alam gunung meletus. Seperti yang saya katakan di atas tadi, itu salah satu bentuk dari contoh kiamat kecil ya. Dan selanjutnya adalah makna hari akhir. Jadi hari akhir atau hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, semua makhluk di dalamnya mati. Kejadian kiamat ini diawali dengan tiupan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil, tentu saja atas perintah dari Allah. Sedangkan kapan kiamat akan datang tidak ada yang tahu hanya Allah saja. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak tahu kapan akan datang hari kiamat. Dan setelah hari kiamat ini terjadi, nanti semua makhluk hidup atau semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan lagi oleh Allah dan akan dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar untuk kemudian diadili, untuk bertanggung jawab atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kalau amalnya baik ya besok di sana akan memperoleh kebaikan. Kalau amalnya yang buruk ya tentu saja akan memperoleh keburukan atau azab dari Allah. Nah, ini adalah surat Al-Qari'ah ya, ayat 1 sampai 11. Ini adalah tentang gambaran hari kiamat. Di situ juga diceritakan kalau orang yang amalnya jelek banyak nanti akan menjadi penduduk neraka hawiyah. Nah, silakan videonya ini bisa di-pause, dihentikan sebentar. Kalian bisa baca sendiri. Yang sebelah kanan ini adalah ayatnya, yang sebelah kiri ini adalah terjemahan atau artinya. Silakan dibaca dulu ya, videonya di-pause dulu. Dan sekarang yang atas itu, siapa yang pernah terkena api? Ada yang pernah memegang api? Panas? Iya, panas sekali.
Nah, panas api dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan panasnya api neraka yang bernama Hawiyah. Tentu saja panasnya sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam hari akhir ya. Tadi sudah saya singgung di atas tadi tentang kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro itu contohnya banjir, bencana alam gunung meletus, tsunami, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan ada yang meninggal dunia, tanah longsor. Itu salah satu dari sekian banyak contoh-contoh dari kiamat kecil. Paham ya tentang kiamat kecil? Dan kalau yang kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Bumi hancur, bulan hancur, bintang hancur, matahari hancur, pokoknya semua hancur. Tidak ada yang tersisa ya, kecuali Allah saja. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 itu silahkan dibaca sendiri ya. Nah, itu akan digambarkan tentang guncangan-guncangan dahsyat pada hari kiamat. Silahkan dibaca dulu. Dan tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa Nabi Muhammad juga tidak tahu ya kapan datangnya hari kiamat, tetapi kita hanya diberikan tanda-tandanya. Tanda-tanda apabila hari kiamat sudah dekat itu ada di sini, nanti kita sampaikan ya. Ini ada 7. Yang pertama, sebelumnya tanda-tandanya itu banyak ya, tidak hanya 7 ini, tapi kita sampaikan contoh 7. Besok di lain kesempatan akan saya berikan contoh yang lain ya. Kita akan bahas lebih lengkap lagi insya Allah. Yang pertama untuk tanda-tanda hari akhir sudah dekat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ulama ini adalah ahli ilmu ya, ahli ilmu. Yang kedua, tanda kiamat sudah dekat adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan di muka bumi. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya mirip perempuan dan sebaliknya banyak perempuan yang mirip laki-laki. Yang kelima, banyak kerusuhan atau peperangan di muka bumi. Yang ketujuh, wah ini minuman keras, narkoba beredar bebas sehingga memicu terjadinya tindak kejahatan. Terus yang ketujuh, muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ini adalah nabi palsu ya. Karena kita tahu bahwa nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai katamul anbiya atau penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Berikutnya kita akan membahas mengenai hikmah mempercayai hari akhir. Hikmahnya adalah yang pertama, kita tambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita tambah semangat dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Contohnya itu ada berkelahi, narkoba, minuman keras, mencuri, fitnah, dan lain sebagainya. Kita akan bersikap jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Nah, sampai di sini sudah paham ya tentang pembahasan kita kali ini. Dan di sini ada rangkuman ini, silahkan dibaca ya rangkumannya yang di dalam tabel, di blok kuning itu ya. Ada 1 sampai 7, silahkan dibaca, videonya bisa di pause dulu biar tidak terlalu cepat. Dan apabila sudah selesai membaca, di bawahnya ini ada soal latihan. Itu ada
contoh-contoh kiamat sugro. Tuhan tabrakan kereta api dengan mobil, gunung meletus, itu contoh kiamat sugro. Yang bawahnya ini ada bencana banjir, orang hanyut, orang meninggal, itu juga contoh-contoh kiamat sugro. Yang bawahnya ini silahkan dipahami aja, tidak harus dikerjakan, yang penting kalian bisa paham aja. Untuk soalnya besok akan Pak Guru kirimkan melalui Bapak Ibu Guru Wali Kelas ya. Yang ini tidak usah dikerjakan, atau kalau dikerjakan boleh hanya untuk latihan saja, tidak usah dikumpulkan kepada Pak Guru. Silahkan disimak ya, di pause juga boleh. Nah, sampai di sini pelajarannya sudah selesai. Apabila ada yang belum paham, boleh japri sama Pak Guru untuk menanyakan ya tentang apa, insya Allah akan saya jawab. Dan tadi untuk membahas yang nama-nama hari akhir sama kelanjutannya tadi akan saya buatkan videonya di video berikut ya, jadi mohon ditunggu. Dan bagi kalian yang belum klik subscribe pada video ini, silahkan klik subscribe ya, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini supaya terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan sampai di sini dulu ya. Kalau ada salah saya minta maaf, ada kurang lebih juga minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.